रब का प्यारा रिश्ता हो कोई. Dia gadis yang benar-benar cerdik. Cara apa yang harus aku lakukan padanya? Tapi sekarang dia punya bukti itu di tangannya. Apa aku harus melenyapkannya? Tidak. Tuan Thakur. Ratori, maafkan aku. Putriku sekali lagi sudah membuatku malu. Sekali lagi dia mempermalukan diri. Tuan Thakur. Kami menunggunya. Kami menunggunya selama 19 tahun. Lalu putrinya bahkan jadi besar tanpa seorang ibu. Tapi dia tidak pernah telepon ataupun memberi kabar. Akhirnya apa yang dia lakukan? Inilah yang dilakukan Tapasya. Ini yang dilakukan Tapasya. Dengar, kita akan ke sana dan bicara dengan Tapasya. Kita akan menemuinya di sana. Tidak, Divya. Tapi tidak. Suamiku. Tidak ada yang akan pergi untuk menemui Tapasya. Dia telah melemparkan noda hitam di wajah kita. Dia membuat nama keluarga kita malu. Selama 19 tahun dia tidak peduli pada orang tuanya. Dia adalah putri kami. Inilah keluarga kami. Tuan Thakur, aku selalu membuatmu ada dalam posisi seorang ayah. Dan hari ini aku harus sembunyikan kebenarannya. Hari ini aku minta maaf. Aku sudah melanggar peraturan prinsip-prinsipku.
Aku berkata, Ayah, bahwa apapun yang dilakukan Tapasya selama ini, apapun yang dia lakukan di belakang kita, pasti ada alasannya atau dia tidak berdaya. Karena Tapasya tidak akan melakukan hal seperti ini. Tidak akan mungkin, Ayah. Tidak seperti itu, Nak. Tidak. Karena egois, putriku melakukan semuanya seperti yang dia inginkan. Tapasya. Pasti ada hubungan lama antara Tapasya dan Ica. Pasti hanya karena masalah itu. Apa yang dia mengerti darinya? Ayah, kenapa kita tidak bisa memberitahu? Ayah sudah melihat akibatnya, kan? Karena tidak mengungkapkannya, kakek sangat marah pada nenek. Dia bahkan mulai membenci anaknya sendiri. Ayah, kita harus memberitahu mereka. Ayah juga merasa Tuan Thakur seperti ayahku sendiri. Ayah tidak berhak menyembunyikan ini darinya. Dan kalau Ica sampai tahu, maka dia tidak akan izinkan Tapasya melakukan apapun. Tapi Ayah, di mata kakek anaknya itu adalah anak yang paling buruk. Apa yang dilakukan ibu pasti dianggap tidak benar. Ini adalah perjuangan ibu. Kalau ibumu tidak ingin kita memberitahu orang tuanya, kita pun tidak boleh beritahu. Selain itu, kalau dia memenangkan permasalahannya ini, maka semua orang mungkin akan melupakan semua dan memeluknya. Dengan berkeliling rumah sakit setiap hari, aku merasa sepertinya aku jadi sangat kurus. Aku jadi sangat lemah hingga rasanya aku mau minum susu buah supaya aku bisa mendapatkan sedikit kekuatan. Lalu, dengan begitu, barulah aku bisa melayani suamiku. Lihat dan pelajari ya, buatlah seperti ini untukku setiap hari dan berikan padaku. Kaukah yang membuat susunya? Kau pasti mempunyai keajaiban di tanganmu. Sebenarnya, mulai sekarang setiap pagi aku harus minum susu seperti ini. Setelah itu, barulah aku sarapan. Aku pasti akan temukan bukti bahwa dia benar-benar datang ke sini untuk mendapatkan Fir suamiku. Apa kau tidak dengar? Iya. Aku dengar. Paman Kasab dengar juga kan? Iya, aku dengar. Setiap pagi aku harus menyiapkan susu dan kemudian sarapan. Paman Kasab, kau tidak mendengarku dengan baik. Setiap pagi saat aku bangun, aku akan minum segelas susu. Setelah itu, baru sarapan yang dibuatkan oleh saudara iparku yang cantik ini. Aku harap kau ingat hubungan kita. Aku adalah ibu mertua nomor 2. Maksudku kau adalah ibu mertua keduaku. Kau adalah ibu mertua mudaku. Sudah jadi tugas menantu untuk hormat pada ibu mertua dan selalu patuh pada segala ucapannya. Kau benar-benar beruntung. Orang lain punya satu ibu mertua yang sulit diatur, tapi kau punya 2 sekaligus. Itu bagus untukmu.
Berarti kau punya banyak pekerjaan di sini. Dari rumah ke rumah sakit dan menyiapkan makanan untuk semua orang. Dan lainnya. Sekarang saat dokter dan susternya ada, apa kau juga harus pergi ke sana? Atau kau cukup ada di sini saja dan menyiapkan semua yang di rumah? Ini dia yang aku maksud, yang akan membuat ibu mertuaku mengerti. Tapi ada suamiku juga di sini. Sejujurnya aku katakan bahwa aku sangat mencintai suamiku itu. Paman Kasab? Ya. Bukankah Canda tidak terlihat sampai sekarang? Dia ada di atas, kan? Semoga Tuhan memberi kedamaian untuk jiwanya. Tidak, Nak. Bukan itu. Maksudnya, dia sedang ada di pesawat untuk pergi ke desanya. Iya, itu benar. Dia pun perginya diam-diam. Dia biasanya memanggilku sebagai adiknya, tapi dia sama sekali tidak memberitahuku dan pergi begitu saja. Aku tidak mau mengeluhkan hal kecil pada ayah mertuaku, tapi aku katakan dia itu selalu ada di dekat Kak Canda. Dan Kak Canda juga selalu menyiapkan makanan tanpa sayur setiap pagi. Dan juga... Kau harus ke rumah sakit, kan? Iya, aku akan ke sana. Tunggu saja 2 menit lagi. Kami sedang bicara. Iya? Ya, aku diberitahu bahwa waktu itu ada kejadian aneh karena Kak Canda jadi meremehkan ayah mertuaku. Dia itu sering berkeliling di rumah dan dia memakai tanda merah di keningnya. Amla, sudah berapa kali aku katakan padamu, jangan bicara hal itu di sini. Seharusnya kau sudah tahu itu. Bisa ada mata-mata di rumah ini. Canda sudah pergi, dan aku berharap agar masalah kita juga bisa pergi secepatnya. Aku juga berdoa sepertimu, Bu. Agar hanya doamu saja yang didengar dengan cepat. Amla, Iya, Bu. cepat siapkan sarapanku. Iya, aku akan segera siapkan. Menantuku? Aku akan siapkan sarapanmu juga. Sebenarnya Ibu, ini adalah hari pertama Ibu mertua muda. Jadi, aku akan melayaninya. Menantuku, aku akan beritahu apa saja sarapanku padamu nanti. Dan untuk hari ini, apapun yang kau masak, tidak masalah untukku. Aku baru melihatnya di koran. Aku tahu apa yang tengah kau alami. Setelah selama ini akhirnya kau sudah tahu tentang ibumu. Tapi ibumu bahkan tidak menemui dirimu. Dan dia justru menikah lagi. Aku tahu bagaimana rasanya, Mukta. Tidak, Miti. Yang kau pikirkan itu benar-benar salah. Aku sama sekali tidak marah pada ibuku. Bahkan hari ini aku sedang memikirkannya. Aku sangat merindukannya. Mungkin dia juga tidak tahu kalau dia punya seorang putri. Ada kaum ibu yang tetap merahasiakan identitas mereka meskipun mereka sudah tahu hal itu. Apa kau tahu, Mukta? Penderitaanmu dan penderitaanku benar-benar sama. Karena itulah aku bisa mengerti dirimu lebih baik lagi. Banyak bedanya. Tapi perbedaan itu tidak pernah kau lihat. Kapanpun kau bisa menaruh kepalamu di pangkuan ibumu
dan tidur di sana. Kau bisa bicara dengannya. Kau juga bisa melihatnya. Tapi aku... Kau tidak akan mengerti, Miti. Penderitaanmu bukanlah penderitaan, tapi karena sesuatu yang menutupi matamu. Sedangkan aku... Maafkan aku. Aku rasa aku telah menyakitimu. Maafkan aku. Aku pergi. Aku bangga padamu, Bu. Karena aku adalah anakmu. Apa aku bisa melayanimu dengan cara yang lain lagi, Ibu mertua muda? Iya. Iya? Kemarilah. Kira-kira dia ingin menyuruhku melakukan apa ya? Iya. Apa kau mau memijat kakiku? Karena kakakmu... Kak Canda? Ya, di mana dia? Mana aku tahu dia ada di mana. Dia tidak bilang dulu padaku dan langsung pergi. Aku mengatakan yang sebenarnya. Dia memang cerdik sekali dan dia ahli berbohong. Benarkah? Iya. Haruskah aku beritahu siapa saja yang tahu? Siapa saja? Ayah mertua mudaku juga tahu. Ayah mertuamu? Yang aku maksud adalah suamimu. Oh iya. Dia pasti tahu di mana Kak Canda. Ya, aku mengatakan yang sebenarnya. Dan dengar, di hari pernikahanmu di pagi yang sama itu, ayah mertua muda juga memberikan tiket pesawat terbang untuk Kak Canda. Tiket pesawat itu kan sangat mahal. Tiket pesawat, bayangkan saja. Dan kau tahu, Kak Canda juga tidak pernah memberitahuku kapan dia akan pergi. Dia harusnya bisa pergi denganku, kan? Tapi dia pergi sendiri. Pembohong. Jangan khawatir. Aku ada di sini. Benarkah? Terima kasih. Kau baik sekali, Ibu mertua muda. Ada yang tidak beres. Dia pergi di hari pernikahan. Dalam hal ini, Tetsing juga terlibat. Aku harus mencari tahu itu. Sekarang katakan padaku, di mana kau menyimpan salinannya yang lain? Ayo katakan. Kalau aku katakan, kau pasti akan melenyapkanku. Kau juga terlibat, bukan? Hidup dan matimu ada di tanganku. Sekarang dengarkan aku dan patuhi semua perintahku. Kalau tidak, kau tidak akan selamat. Tempatnya ada di laci pertama lemariku. Lepaskan aku sekarang. Sekarang pergilah. Saat ini hanya Tuhan yang bisa menyelamatkanmu. Dasar kau. Singkirkan bukti yang lainnya. Mengerti? Kau membuat berkeringat untuk hal sekecil ini. Dasar penipu! Penjahat! Ibu? Halo? Halo? Demi dewa,
Apa itu Tapasya yang telepon? Siapa ini? Mau bicara dengan siapa? Halo? Ibu, coba lihat ini. Aku tidak tahu siapa yang menelpon tanpa mau bicara sama sekali. Telepon yang aneh. Benar-benar tidak ada gunanya. Kalau begini hanya mengganggu saja. Divya, kau tidak tahu apa yang sedang dialami putrimu saat ini. Ibu. Halo? Tapasya. Aku tahu, sayang. Ini pasti kau. Apa kabar? Bagaimana ibu? Kau sudah dengar ibumu yang begitu sedih dan khawatir. Dan bagaimana dengan ayah? Sayang, kau tahu ayahmu kan? Tapasya, semua orang di sini sudah salah menilaimu. Kau menempatkan dirimu dalam penderitaan dan juga masalah untuk orang lain. Dengar, Nenek. Waktunya tidak lama lagi. Ayah akan memelukku dan berkata, Tapasya, sayang. Sayang. Tapasya, pulanglah, nak. Aku mohon kembalilah. Tidak, Nenek. Aku tidak bisa pulang sekarang. Karena semuanya sudah dimulai. Karena itulah, kalau ibu melihatku, ibu pasti akan shock. Nenek, aku mau tanya sesuatu pada Nenek. Katakan, sayang. Ada hubungan apa antara Kak Canda dan Tetsing? Maksudku, apa Nenek pernah mendengar tentang mereka? Karena sejak kejadian itu, aku tidak melihat Kak Canda di rumah ini. Sebentar lagi aku akan menikah. Melihat orang itu, kenapa kau jadi takut? Apa dia kerabatmu? Aku bukannya takut. Aku tidak bicara dengan orang seperti itu. Tapasya, kelihatannya Tetsing ingin menyembunyikan tentang pernikahannya dengan Canda. Wanita malang itu adalah seorang janda. Tapi Tetsing itu sangat jahat dan licik. Iya, Nenek. Tapi aku harus mencari tahu yang sebenarnya. Kenapa kakak Canda bisa tiba-tiba menghilang? Ada yang tidak beres menurutku di sini. Sekarang untuk menemukan kakak Canda, aku harus minta bantuan. Maka tirai dari rahasia ini bisa terungkap. Baiklah, Nenek. Kita akan bicara lagi nanti. Sampai jumpa.
Bangunlah, Fir. Bangunlah. Ija. 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 Fir, bagaimana keadaanmu? Ibu, apakah Ija sudah datang menemuiku? Katakan, Ibu, apa Ija sudah datang menemuiku? Tidak. Belum, Nak. Ija tidak pernah datang. Dia tidak akan. Dengar, Nak, jangan khawatir. Istirahatlah. Dokter, tolong periksa apa yang terjadi dengan anakku. Cepatlah, dokter. Dokter, sepertinya ingatan putra kami telah kembali. Dia sempat tidak sadar cukup lama. Sekarang dia mulai siuman. Tolong dokter, katakan saja yang sebenarnya. Bagaimana kesehatan putra kami sekarang? Begini, lukanya sudah sembuh, tekanan darah dan nadinya juga sudah normal. Dia cedera di kepala, sulit untuk mengatakan apakah dia sedang berhayal saat ini. Jadi aku tidak bisa mengatakan tentang kondisinya saat ini dengan secara pasti. Kau sudah menyiapkan kamar untuk siapa? Pasti untuk anakmu. Yang mungkin dia tidak tahu. Kita masih hidup. Ataukah sudah mati? Jangan berkata begitu. Kau tahu kan betapa dia sangat menyayangimu. Dia tidak pernah telepon bahkan sekalipun. Pasti ada alasannya. Dia pasti akan segera pulang. Divya, hidup kita berlalu dengan percaya pada harapan palsu. Saat aku biasa bangun di pagi hari, maka hanya ada satu di dalam pikiranku. Ada di mana putriku? Bagaimana keadaannya? Divya, kali ini
Dia datang sebagai istrinya Ted Singh. Divya, cinta pada anak kita telah menjadi luka yang tidak akan sembuh. Jangan berkata seperti itu. Saat sesuatu mulai busuk dan tidak sembuh, maka kita harus mencabutnya keluar dari tubuh kita. Putri kita sekali lagi telah membuktikan dia tidak baik untuk ibunya. Tidak sebagai anak, tidak sebagai istri, ataupun sebagai manusia. Apa maksudmu? Kakek, suatu hari nanti kakek pasti akan tahu bahwa putrimu itu bukan hanya orang yang baik, tapi dia adalah anak dan juga seorang ibu yang sangat baik. Ica, ayo, bawa semua ini dan satukan dengan yang lainnya untuk Diwali. Dan juga boneka bayi yang diberikan padamu, nak. Iya, Ibu. Ibu selalu bilang bahwa usia kehidupan akan terus berputar dan kembali lagi ke tempat yang sama. Iya, Ica. Ini adalah satu-satunya hukum alam. Dari saat kehidupan dimulai, dan resiko akan selalu ada. Apa yang kau pikirkan? Aku dan Tapasya adalah teman yang dipisahkan oleh perbedaan dalam hidup kami. Tidakkah Ibu merasakan kembali hari-hari persahabatan itu sepertinya akan kembali lagi, Ibu? Apa yang akan terjadi dalam hidup ini kita tidak tahu, nak. Tapi iya, Ibu pasti akan tetap berdoa supaya Tapasya baik-baik saja. Tidak, Ibu. Aku tidak hanya akan berdoa pada Tuhan supaya Tapasya baik-baik saja. Aku selalu merasa dia hanya sendirian. Hingga dia merasa tidak pernah dihargai oleh siapapun juga. Aku hanya berdoa ini pada Tuhan, Ibu, agar Tapasya bisa mendapatkan cintanya dan dihargai oleh semua orang. Ica. Kalau ingatan Fir kembali pulih, lalu Tapasya di sini dan Ica di sana, apa yang akan terjadi? Silakan minum, Nyonya. Terima kasih.
akan kubawakan air lagi. Tidak usah. Bagaimana keadaan Fir? Hati-hati. Jangan kau sebut nama anakku lagi dengan mulutmu. Lalu apa yang akan kau lakukan? Aku bisa melakukan apa saja. Benarkah? Berani sekali kau melawanku. Kau benar-benar mau menantangku? Ibu, mungkin kau tidak mengerti perubahan yang datang bersama dengan hubungan. Sekarang kau bukan ibu mertuaku lagi. Sekarang aku adalah adik iparmu. Itulah hubungan kita sekarang, kan? Aku juga punya hak yang sama dalam hal posisi di dalam rumah ini, dalam properti rumah ini. Aku mempunyai hak yang sama denganmu. Kau ingat itu? Jadi kau menikah demi harta. Kau mencari posisimu, kan? Kenapa aku menikah? Apa tujuanku? Semua itu tidak akan aku katakan. Karena sekarang aku menikmati semua sejak aku datang ke rumah ini. Mulai malam itu tidurmu pasti sudah tidak nyenyak. Sekarang Canda akan kembali sadar. Ada apa di dalam rekaman itu? Entah kemana dia mengirim Canda saat ini. Sekarang semua bukti Canda telah berakhir. Tidak ada yang bisa dapatkan segalanya. Dia tidak dapatkan tanahnya. Dan juga tidak mendapatkan langit. Halo? Ya. Ini aku, Tapasya. Sekarang aku hanya memikirkan. Apa kau baik-baik saja? Dengarkan dulu yang mau aku katakan. Karena aku tidak punya banyak waktu. Kalau ada yang datang, aku harus matikan teleponnya. Tugas ini tidak mudah. Untuk itu kau tidak akan menelponku. Tapi kalau kau harus lakukan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Katakanlah. Baiklah. Apa kau masih ingat dengan Kak Canda? Keponakannya ibu. Dia wanita yang sudah menjanda. Sejak aku datang ke rumah ini,
Sejak itu juga aku tidak pernah melihat lagi. Dan pagi ini, aku bicara dengan orang rumah. Mereka mengatakan bahwa hari pernikahannya ada di hari yang sama di pagi itu. Saat dia pergi ke desa, hanya Tetsing saja yang tahu. Aku merasa ada yang tidak beres. Dan aku yakin Tetsing ada hubungannya dengan semua itu. Tapi kenapa kau hanya mencurigai dia? Tidak, aku baru saja mencurigai Tetsing. Aku juga tadi melihat Tetsing masuk ke kamar Kak Canda seperti mencari sesuatu. Dengar, aku ingin kau mencari tahu keberadaan Kak Canda secepatnya dan kemudian kembalikan dia ke rumah ini. Aku mohon. Kau tidak perlu khawatir. Hal ini tidak akan ada seorang pun yang tahu. Pekerjaanmu akan terselesaikan. Terima kasih Raghavendra. Sama-sama. Kita akan bicara lagi nanti. Jaga dirimu baik-baik ya. Ibu Ica, bagaimana caraku memberitahu agar dia menarik kembali kasusnya Yufi? Mukta, kemarilah. Lihat apa yang sudah ibu siapkan untukmu. Ada apa, Muku? Kenapa kau diam saja? Kemarilah ke dekat ibu. Ada apa, Mukta? Kenapa ibu merasa sepertinya kau mau mengatakan sesuatu kepada ibu, tapi sepertinya kau tidak bisa mengatakannya, nak? Tidak, Bu. Katakan saja. Ibu, bagaimana kalau kita tidak melanjutkan lagi kasusnya Yufi? Boleh ibu tahu alasannya? Mukta, bukankah menurutmu orang yang sudah bertindak keterlaluan terhadapmu, maka dia pantas untuk dapat hukumannya? Iya. Aku ingin dia mendapat hukumannya. Tapi aku tidak ingin karena keinginanku. Ibu yang harus menanggung penderitaannya. Lagi pula ibu yang harus memberikan kesaksian melawan anak ibu sendiri. Hanya dengan itu dia bisa dihukum. Tapi sementara dia adalah putramu satu-satunya. Dan kau? Siapa kau bagi diriku, Mukta? Ayo jawab. Aku bertanya kepadamu. Tapi, Bu, kau memanggilku ibu. Apa tanggung jawab seorang ibu pada putrinya, Mukta? Aku tahu Yufi adalah putraku. Tapi apa yang telah dia lakukan? Apakah bisa dimaafkan begitu saja? Pertarungannya di sini bukan dengan anakku, Mukta. Aku juga seorang wanita yang berusaha membuat wanita lain pun mendapatkan keadilannya. Dia adalah darah dagingku yang aku lahirkan dari rahimku sendiri. Untuk alasan itu aku tidak bisa membedakan antara kau dan Yufi. Aku adalah seorang ibu. Aku tidak bisa melakukan itu. Baunya lezat sekali. Pasta? Iya. Ibu tahu, aku suka sekali dengan pasta. Apa kau tahu, Muku? Ibumu juga suka sekali dengan masakan pasta. Kalau ibu suka pasta, berarti ayah juga suka pasta, kan?
Kalau itu aku tidak tahu. Kalau begitu begini saja. Akan aku bungkus pasta untuk Tuan Ratore. Kau saja yang bawakan itu untuknya. Itu artinya aku harus pergi ke hotel yang sama lagi. Ibu akan ikut menemanimu ya. Baiklah, ibu akan bungkus dulu pastanya. Kasusnya sedang dipercepat. Kau mengerti maksudnya bukan, pengacara? Termasuk arti kalimat cepat? Untuk apa kau dapat bayaran dari nenekku? Aku merasa kau hanya akan berdiri dan melihat saja saat hakim memberikan hukumannya selama 10 tahun terhadap Yufrat Singh Bundela. Itu yang kau mau kan? Benar kan? Pengacara, lakukanlah sesuatu. Tolong, lakukan sesuatu. Yufrat Singh Bundela. Kau putra dari Vir Singh Bundela, kan? Dan kau? Kau tidak kenal denganku. Tapi aku pernah melihatmu waktu kau masih sangat kecil. Itu sudah lama sekali. Kau begitu tampan. Di kampus pasti banyak gadis-gadis yang mengejarmu, benar kan? Maaf. Meskipun kau sudah pernah melihatku waktu kecil, tapi aku tidak mengenalmu. Kau akan mengenalku. Kalau ada gadis yang berkata tidak padamu, atau tidak menganggapmu penting, maka itu pasti rasanya sangat menyakitkan. Benar kan? Kau... Siapa kau? Hah? Kenapa kau bertanya seperti itu padaku? Aku adalah seorang ibu. Dan aku juga bisa mengerti penderitaan dari seorang ibu yang membela kehormatan putrinya. Dan pada saat itu, kau mencoba merusak kehormatannya. Bahkan pada ibu yang melahirkanmu. Dengar ya? Cukup. Jangan bicara lagi. Baiklah. Jadi karena itulah selama ini, kenapa aku hanya memikirkanmu saja? Kau tidak datang untuk menyelamatkan cucumu. Hanya budayamu saja yang terlihat. Nenek, sebenarnya dia siapa? Jadi kau tidak tahu siapa aku sebenarnya? Atau haruskah aku beritahu? Yofi, cepat masuk ke kamarmu. Tapi nenek... Sudah aku bilang, cepat masuk ke kamarmu. Hati-hati, kalau kau mencoba membuat takut cucuku. Apa ada yang kulakukan? Tidak ada. Aku ingin memberikan hukuman padanya saja, supaya tidak ada lagi mata jahat yang coba mengincar putri orang lain. Tapi aku hanya diam. Mungkin kau lupa, besok adalah sidang untuk kasusnya. Ini adalah hari terakhir. Apa kau sudah memanjakannya sebanyak mungkin? Mungkin besok dia akan dihukum. Tidak akan terjadi apapun pada cucuku. Dia akan dibebaskan tanpa tuduhan apapun. Apa kau yakin orang di pengadilan akan mengikuti keinginanmu itu? Hah? Lupakan saja pembicaraan ini. Aku mau jalan-jalan dulu. Apa kau mau ikut?
Ayah. Suamiku? Ibu. Kau lupa membawa tempat makanmu. Belakangan ini kau selalu lupa. Nanti kau lupa semuanya. Karena itulah kau ada untuk mengingatkanku. Ini, makanlah untuk kau makan siang. Aku mau menemui pengacara. Entah apa yang akan terjadi di pengadilan nanti. Semua akan baik-baik saja. Kita semua akan mendukung Mukta. Andai saja Tapasya tahu apa yang terjadi pada putrinya. Baiklah, Divya. Iya. Ayah. Tapasya. Pulanglah, Nak. Tapasya. Tapasya, ayo pulanglah sekarang. Lihatlah semua orang saat ini merasa sedih sekali. Tidak, Nenek. Aku tidak bisa kembali sekarang. Kalau aku kembali sekarang, maka orang akan mengira Tapasya yang lama kembali lagi. Tapi kok jadi banyak berubah, sayang? Aku tahu itu, Nek. Tapi mereka... Ada banyak yang harus aku lakukan. Aku harus memenuhi tujuan dari putriku. Aku harus memberikan dia banyak kebahagiaan. Aku juga harus melihatnya tersenyum. Teman-temanku, sahabatku, aku harus kembalikan lagi keluarganya padanya. Hanya dengan itu saja maka kehormatan dan harga dirinya akan kembali lagi. Aku juga akan kembali, Nek. Aku pasti akan kembali ke dalam rumah itu lagi. Tapi aku akan kembali saat ayah memelukku dan berkata padaku bahwa dia merasa bangga padaku, Nek. Dia bangga pada kedua putrinya. Aku yakin pada hari itu tidak akan lama lagi. Aku akan segera kembali kepada ibuku, kepada ayah dan teman-temanku. Aku yakin saat aku kembali, ayah pasti akan memaafkanku, Nek. Dia juga akan menyayangiku lagi. Dan aku tidak ingin pengampunan yang lainnya. Aku ingin dia menerimaku dengan segenap hatinya. Aku ingin dia memberiku doanya. Aku tidak ingin yang lain lagi, Nek. Baiklah, sayang. Pengacara, jangan katakan apapun padaku soal wasiatnya. Percuma saja. Jangan bicara kalau aku bicara. Atau akan kuberi pelajaran kau nanti. Jangan ada yang tahu. Ingat, tidak boleh sampai diketahui oleh orang lain. Kau dengarkan yang aku katakan? Singkirkan beberapa bagian. Baca baik-baik dokumennya. Aku harus bisa bercerai dan dapat hartanya juga. Kau sudah dapat uang dariku kan? Bekerjalah.
Apa ada orang yang membayar 2 kali lipat sepertiku? Cepat kerjakan. Dengarlah yang aku katakan baik-baik. Hidupmu ada di tanganku. Dan kalau kau mati, untukku itu sangat bagus. Tapasya Thakur, kau selalu menjerat kakimu di ekor ular. Suatu saat ular itu akan menggigitmu, lalu aku akan bercerai. Tidakkah kau memikirkanku, Tapasya? Bahkan semenit saja. Kau tidak merasakan sayangku. Penghargaan dari semua orang. Aku menginginkan itu, Tapasya. Aku adalah sahabat kecilmu. Icamu menginginkan itu. Ibu Ica, kita bungkus saja pasta untuk ayah. Kita harus memberikannya pada ayah, kan? Ibu akan segera ke sana. Ayo, Bu. Sekarang aku akan memasang kamera. Lalu kemudian aku akan merekam semuanya. Buka pintunya. Canda? Kenapa kau ada di sini? Hah? Bagaimana kau bisa ada di rumah ini? Ada apa memangnya kalau dia ada di sini, suamiku? Ada apa? Bukankah harusnya kau sedang melihat Kak Canda? Kau melihatnya seperti itu seakan-akan kau benar-benar ketakutan. Dan kenapa kau jadi berkeringat? Dia baru dari Tikanggat dengan pesawat. Itu benar, kan? Kau pasti sangat lelah. Kau istirahatlah sekarang. Kau juga sangat lelah, kan? Ayo, Kak Canda. Makan dan minumlah dulu. Ayo, Kak Canda. Duduklah.
कहो प्यारा रिश्ता हो कोई. Ayo minum. Kau pasti sangat lelah. Kau juga terlihat kurus. Sepertinya tidak ada yang mengurusmu di sana, seperti di sini. Seharusnya kau bisa memberi kabar sebelum kau datang ke sini. Kalau sampai ada yang melihatmu, ada wanita cantik melakukan perjalanan sendirian, bisa-bisa kau diculik. Itu benar kan, suamiku? Bagaimana dia bisa pergi dari sana? Kalian berdua menjaganya atau sibuk dengan yang lain? Aku tidak sabar menemui kalian sekarang. Aku harus melakukan sesuatu pada Canda. Ini dia. Ada apa? Suamiku yang tampan? Kok terlihat tegang sekali? Ini minuman dingin untukmu. Minumlah. Aku belum mencampurnya dengan racun. Tidak mau? Kau pasti berpikir, bagaimana Canda bisa sampai di sini? Apa kau hanya mau bicara di sini saja? Atau kita ke kamar dan bicara? Nyonya. Iya, kau ada perlu? Makanan sudah kusiapkan. Aku cuma mau beritahu itu. Baiklah. Nyonya, aku juga seorang ibu. Aku bisa mengerti penderitaanmu. Telepon saja anakmu, Nyonya. Tidak. Suamiku pasti tidak akan suka. Dan kenapa aku harus telepon? Putriku saja tidak pernah mengkhawatirkanku. Dia bahkan tidak pernah datang sekalipun untukku. Dia tidak peduli apakah masih hidup atau sudah mati. Dia tidak peduli sama sekali. Jangan bilang begitu, Nyonya. Walau anak-anak melakukan kesalahan, kita harus memaafkan mereka. Benar kan? Saat ini anakku Ica sudah begitu dewasa. Putrimu juga pasti begitu. Tapi dia tetap saja anak bagiku.
Ica. Mwah. Aku juga tetap mengingat Tapasya seperti itu. Tapasya kecil yang selalu bermain dengan mainannya, yang selalu terjebak dan bingung dalam permainannya sendiri. Tapasya kecilku yang manis. Dan kau ingat, Damini, waktu Tapasya dan Ica hilang di suatu tempat. Aku banyak mengatakan hal buruk padamu. Tapi kemudian kita baru tahu kalau mereka pergi ke kolam menangkap ikan. Iya. Aku ingat. Dan saat Tapasya pergi, Ica hanya sendirian di masa kecilnya. Ibu, Tapasya. Tapi lihatlah nasibnya sekarang. Ica tetap bersamamu. Dan lihat bagaimana aku. Tapasyaku tidak ada bersamaku. Kapan Tapasyaku akan datang padaku? Buka saja pintunya. Diam kau. Suaramu keras juga ya. Kau benar-benar orang jahat. Kau mengkhianatiku. Bahkan kau menikah dengan siapa? Istri pertamanya Fir. Diam. Shh, diam kau. Kau tidak bisa lakukan apa-apa padaku. Karena di rumah ini ada satu orang yang tahu bagaimana keadaanku dan juga keberadaanku. Kalau sampai terjadi apa-apa padaku, maka semua akan hancur. Hei, jangan sok pintar. Atau kupotong rambutmu dan kujadikan pembersih sepatuku. Katakan, apa yang sudah kau katakan? Apa saja yang kau katakan pada Tapasya? Aku tidak katakan apa-apa. Kalau kau berbohong lagi, akan kumasukkan korek api yang menyala ke dalam mulutmu. Sudah kubilang, aku tidak bilang apa-apa. Aku cuma bilang, aku ingin menikah denganmu dan ternyata kau malah mengkhianati aku. Cukup. Cukup. Dia bilang kau sudah mengatakan semuanya padanya. Cerdik sekali dia. Dia itu sudah menjebakmu. Supaya kau tidak bisa berpikir. Karena itulah, Tetsing, kau tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Kau ingin menikahi seorang gadis. Tapi, ibu dari gadis itulah yang ternyata jadi istrimu. Aku benar-benar harus memberimu pelajaran. Ingat baik-baik. Kalau sampai terjadi apa-apa padaku, Tapasya tidak akan melepaskanmu. Karena itu akan lebih baik bagimu kalau kau menjauh dariku. Satu hal lagi. Selama aku masih diam, kau masih bisa hidup dengan tenang di rumah ini.
Kejutan. Kejutan yang menyenangkan. Ayah. Kapan kau datang, Nak? Ini kejutan yang menyenangkan. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa? Maafkan aku, hari ini adalah hari yang istimewa. Maafkan kalau aku salah. Ini bukan hari yang istimewa, tapi kami bawakan sesuatu yang istimewa untuk Ayah. Ayo. Ada apa? Ibu Ica yang buatkan. Dan aku juga ikut membantunya. Ambillah. Ayo dimakan, Ayah. Aku pernah makan pasti di restoran terbesar di dunia, tapi ini yang terbaik. Sudah lama sekali sejak ada yang membuatkan makanan lezat untuk Ayah. Tapasya biasanya. Saat ini, Ibu pasti sedang memikirkan Ayah. Akan kuambilkan air minum. Maafkan aku. Maafkan aku. Di depanmu aku biasanya aku tidak menunjukkan wajah ini. Kecuali saat aku sendirian saja. Kau habiskan setiap malammu seperti ini. Tahukah kau? Selama bertahun-tahun aku bahkan tidak pernah meninggalkan kantor. Semua orang mengira aku begitu sangat menginginkan uang. Aku seperti ini karena hari-hari yang berlalu benar-benar tidak ingin aku rasakan. Dan pada saat matahari bersinar, maka semua drama itu pun akan segera berakhir. Masalahku adalah, kau tahu apa yang ada di dalam hatiku tak bisa kukatakan. Sejak kecil, tidak ada seorang pun yang ada untukku sampai saat ini. Kemudian Tapasya datang dan pergi. Lalu Tuhan pun mengujiku lebih dari itu. Dan aku tidak ingin melawan kehendak Tuhan sama sekali. Kadang aku merasa aku ingin mengakhiri semua ini. Tapi aku tidak mau menyerah begitu saja. Aku tidak akan kalah darinya. Aku tidak mau kalah dari takdir Tuhan. Karena itulah aku berteman dengan minuman ini. Dan ini sahabat sejatiku sekarang. Dia tidak pernah pergi ataupun meninggalkanku. Tapi ini tidak boleh sampai menghancurkan hubungan yang aku miliki. Aku hanya punya satu keluhan saat aku bersahabat dengannya. Aku hanya bisa mengatakan, dialah yang membuatku lupa.
Dialah yang bisa menjadi sahabatku sekarang. Aku bisa lupa semuanya. Dan saat aku meminumnya, dia membuatku lega. Dan lupakan semuanya. Tapi Tuan Ratore, sekarang Tapasya sudah kembali. Aku tidak berhak lagi. Sudah bertahun-tahun sejak kutinggalkan hubungan itu. Apa? Meskipun hubungan berakhir Tuan Ratore, tapi tanggung jawab dari hubungan itu tidak akan pernah berakhir. Dan sepanjang yang aku tahu sampai saat ini, kau bukan jenis orang yang akan mundur dari tanggung jawabmu itu. Kau punya putri yang cantik. Mukta, apa kau juga ingin setiap malam dia menghabiskan malam-malamnya sama sepertimu? Kau ingin itu? Tidak, Tuan Ratore. Dia sangat membutuhkanmu. Kau datang untuk menemuinya. Dia pun selalu ingin menemuimu setiap malam. Habiskanlah waktu bersama dengannya. Lalu apa gunanya ini? Apa kau juga bisa merasakannya? Tidak perlu ada hal seperti itu yang terjadi di sini, Tuan Ratore. Ayah. Kau benar, Nak. Kau adalah motivasi dalam setiap nafas saya. Untuk itulah ayah bertahan. Kemarilah. Mendekatlah pada ayah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada apa, Ayah? Kau datang selalu memberikan ayah kejutan yang besar. Terima kasih. Ayah mau bicara denganmu. Kau tahu soal kasusmu itu? Besok adalah sidang pengadilanmu, Nak. Kau tidak usah takut. Kau harus tegar. Aku Mukta Ratore, Ayah. Aku tidak akan pernah takut. Berikan tanganmu. Kau benar-benar sudah dewasa. Kau telah mengatakan sesuatu dengan berani, Nak. Ini juga pasti berkat dukunganmu. Kau telah melakukan banyak untuk kami. Tidak, Tuan Ratore. Dukungan apa maksudmu? Mukta adalah putri dari sahabatku Tapasya. Dan aku bisa melakukan apapun untuk mendapatkan keadilan buatnya. Dia tidak bersalah. Tapi Tapasya tidak pernah menganggapmu sebagai sahabatnya. Aku tidak bisa bersamamu saat ini. Tapi doaku akan selalu bersamamu. Terima kasih, Bu. Tentu saja. Itu pasti Tapasya yang menelpon. Mukta saya. Iya, Bu. Kau bisa membuat Ibu mendengar suara kakekmu, kan? Ibu mohon.
Tunggu sebentar.